Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha memberikan kenikmatan, sehingga kita diberi kenikmatan untuk menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada beliau, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya umat Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak terasa, bulan Ramadan sudah berlalu dengan cepat. Kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalam puasa Ramadan tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan puasa Ramadan kemarin terdapat salah satu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Malam nuzulul Quran biasa kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Malam nuzulul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu berupa kitab Al-Quran di malam bulan Ramadan di dalam sebuah gua yang dinamakan Gua Hiro, atau sekarang bisa kita sebut sebagai Jabal Nur. Malam nuzulul Quran merupakan salah satu malam yang sangat mulia, karena malam nuzulul Quran merupakan malam sebagai tonggak kita sebagai umat muslim menerima kebenaran, menerima hak yang benar, dan dapat memisahkan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Pada waktu itu, wahyu yang pertama kali turun berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitulah wahyu yang pertama kali turun kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran diberikan kepada Allah kepada kita sebagai umat muslim. Dan di dalam Al-Quran sudah terdapat fungsi-fungsi Al-Quran yang dapat kita terapkan, yaitu sebagai nur atau cahaya, sebagai al-huda atau petunjuk, sebagai al-furqan, yaitu sebagai pembeda mana hal yang buruk dan mana hal yang benar, dan juga ada pula sebagai syifa atau sebagai obat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran adalah obat di setiap penyakit yang diderita para kaum muslimin, sebagai cahaya petunjuk kehidupan para kaum muslimin. Dalam sabdanya, Rasulullah berkata, Al-Quran, di dalam Al-Quran itu termaktub kehidupan orang-orang sebelum kamu, kehidupan orang-orang sesudah kamu, dan hukum-hukum sesuatu yang terjadi di antara kamu.
Pernah suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun memberikan wasilah kepadanya berupa pesan seperti ini. Jika kamu ingin hidup damai, hidup orang yang beruntung, hidup orang yang terhindar dari panas padang mahsyar, maka langgankanlah kamu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah pernah bersabda, barang siapa kamu ingin menjadi ahlullah, maka siapa itu ahlullah? Ahlullah adalah kerabat-kerabat Allah. Dan siapa itu kerabat-kerabat Allah? Kerabat-kerabat Allah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran. Maka orang yang akan selalu mengamalkan Al-Quran, maka ia yang akan menjadi kerabat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu mulianya malam nuzulul Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan segan memberikan pahala kepada orang yang mau memuliakan malam nuzulul Quran tersebut. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kemarin kita dapat melalui malam nuzulul Quran tersebut. Semoga kita sebagai umat muslim mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut, mendapatkan cahaya dari Al-Quran tersebut. Jika kita mau mengamalkan Al-Quran, membacanya, apalagi menghafalnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Ikan pari lebar siripnya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.